Akademia Bogor, selamat siang. Balik lagi nih bareng gua Rahmat Kurnia di Let's Talk edisi Senin 20 Oktober 2025. Nah, sobat Akademia, di tengah derasnya hiburan digital dan gempuran media sosial, kadang kita lupa ada satu di dunia yang tumbuh dari ketulusan dan ekspresi manusia, yaitu dunia teater. Nah, kita bakal ngobrol tentang dunia teater nih bareng seseorang yang udah malang melintang di panggung siaran, khususnya di teater Karung nih. Dia sering banget jadi aktor, kadang juga ngerangkap stage manager. Pokoknya serba bisa deh di balik dan di atas panggung. Sekarang pun masih aktif berkarya, bahkan udah main sampai Jakarta, yaitu di teater musikal Cek Toko Sebelah 2022 dan Petualangan Sherina di tahun 2025. Bahkan menjadi founder salah satu rumah produksi seni, yaitu Amerta Art House, dan juga co-founder dari studio pantomim, yaitu Jumping Minor. Langsung aja yuk kita sapa dia. Halo Bang Hakiki Kamil. Halo. Selamat siang. Makasih banget ya Bang udah hadir di Let's Talk ini. Iya, sama-sama. Apa kabarnya nih Bang? Sekarang alhamdulillah baik. Semoga seterusnya terus lebih baik lagi. Belakang ini lagi sibuk apa sih Bang? Kalau belakangan ini kebetulan lagi sibuk ngurusin rumah produksi, yaitu tadi Amerta Art House. Terus kita lagi ngurusin ini juga studio pantomim. Ada beberapa produksian, kemudian lagi garap festival teater juga di Kota Bogor, tapi tingkat Jawa Barat kayak gitu. Kira-kira festivalnya apa aja tuh Bang? Festivalnya festival teater, namanya Kala Festival, yaitu dia festival teater Kala dan Kaulinan. Jadi kita bikin satu event teater untuk Jawa Barat dan ini tingkat anak SMA. Nah, tema yang kenapa namanya Kala Festival, karena memang tema yang diangkat ketika peserta ini mau menampilkan pertunjukannya itu harus bertemakan sejarah. Nanti juga ada beberapa konten yang kita hadirkan, Kaulinan namanya. Konten Kaulinan ini adalah konten yang mengembalikan kesadaran manusia modern ke masa lalu, yaitu lewat permainan tradisional dan kaulinan tradisional, kira-kira gitu. Nostalgia gitulah ya. Betul. Nah, kira-kira tuh tanggal berapa tuh acaranya Bang? Itu acaranya bulan November di tanggal 14-15. Iya, kayak gitu. Teman-teman kalau misalkan lagi sempet boleh hadir. Boleh banget tuh hadir tuh ya. Iya. Nah, pertama nih Bang. Oke. Gimana sih Bang awalnya bisa terjun ke dunia teater? Apa yang bikin Abang jatuh cinta banget sama panggung itu? Awal banget sebenarnya kenapa akhirnya bisa ada di dunia seni pertunjukan, ya khususnya teater. Itu SMA tahun 2013. Jadi waktu tahun 2013 itu aku coba waktu itu lagi sekolah, terus tiba-tiba lagi ada audisi teater gitu. Akhirnya diajak dan alhamdulillah lolos kayak gitu. Nah, selama SMA itu ya menghabiskan untuk berteater aja gitu ya, belajar aja gitu sambil sekolah dan yang lain-lain. Tapi di sisi lain kayak ngerasa kayak kecanduan gitu, karena memang dari kecil orangnya suka banget tampil. Akhirnya ketika ada ruangnya kayak merasa divalidasi gitulah. Nah, long story short, kemudian kuliah di Pakuan, bergabung sama Teater Karung. Bahkan sampai sudah lulus pun sekarang udah masih berteater kayak gitu. Kira-kira gitu sih. Kurang lebih udah berapa ya? 12 tahun lah. Lama juga berarti ya Bang, 12 tahun tuh Bang. Ya, lumayan lah. Kira-kira itu ada bakat turunan dari orang tua atau enggak sih Bang? Enggak. Berarti latihan sendiri. Latihan. Tapi nggak tahu. Mungkin aku punya gift ya dari Tuhan gitu. Karena ketika aku melakukan sesuatu khususnya di kesenian dan acting gitu, aku merasa aku belum melakukan 100%, tapi orang udah ngeliatnya 100%. Mungkin ada giftnya, tapi di sisi lain juga aku banyak melakukan latihan mandiri dan banyak explore juga lah intinya mah. Nah, kalau lagi nyiapin pementasan nih Bang, prosesnya tuh kayak gimana sih Bang? Lebih ke improvisasi kah atau
terkonsep dari awal, Bang? Oh, justru terkonsep. Kalau improvisasi itu kita kalau di dunia acting, di teater atau katakanlah film, improvisasi itu adalah puncak keilmuan seorang aktor. Gitu, karena kalau misalkan aktor pemula atau dia amatir gitu atau masih belajar lah bahasa halusnya, itu kesulitan pasti dia untuk berimprovisasi. Kecenderungannya adalah ketika dia memainkan satu peran atau satu produksi kemudian lupa, itu akan ngeblank. Kayak gitu. Nah, gimana cara kita untuk mengantisipasi improvisasi itu dengan latihan yang tersistematis. Gitu. Jadi semua struktur yang sudah kita coba rapikan di sebelum pementasan itu coba kita ulang-ulang terus sehingga semua yang kita lakukan di atas panggung, semua yang kita coba dialogkan di atas panggung itu keluar dengan sendirinya karena memang itu sudah dilatih berulang-ulang kayak gitu. Jadi kalau ada satu momen kita lupa, momen itulah yang kita sebut improvisasi. Jadi itu adanya di puncak sebenarnya. Nah, untuk latihan ini, kalau latihannya itu setiap hari atau ada jadwal khususnya nih? Kalau teman-teman memang mendedikasikan dirinya sebagai seorang aktor, pasti kayak aku sendiri gitu ya. Profesinya sekarang sebagai seniman, aktor, sutradara dan pantomimer. Tentunya setiap hari latihan. Gitu, ketemu temen bahkan nyuci piring, nyuci baju, semua itu kita anggap latihan. Gitu. Tapi kalau temen-temen yang merasa dirinya butuh pembelajaran lebih jauh lagi, ya bergabunglah sama teman-teman di komunitas atau di kelas-kelas yang lainnya yang biasa kita temukan pada umumnya aja kayak gitu. Gitu. Nah, selama pementasan ini, Bang, pernah nggak sih dapat penghargaan atau apresiasi pribadi gitu? Alhamdulillah tahun 2019 aku dinobatkan menjadi sutradara terbaik nasional. Itu waktu itu di acara Festival Drama Pendek yang diadakan sama Teater Mandiri di Galeri Indonesia Kaya waktu itu. Terus tahun 2024 kemarin aku dianugerahi sebagai Best Actor SAE Indonesia Film Festival, SAE Indonesia Film Awards. Terus aku dapat Best Actor, kemudian filmnya juga dapat Best Picture, dapat Best Sound Engineer juga dan yang lain-lain kayak gitu. Gimana rasanya, Bang, kalau pas menang penghargaan gitu, Bang? Pasti nggak nyangka ya. Di sisi lain nyangka tapi nggak nyangka juga gitu. Karena kalau aku sendiri memang nggak pernah ngejar prestasi. Itu sebagai bonus aja lah. Aku ngejar gimana proses ini bisa buat aku lebih tumbuh lagi, lebih grow lagi, lebih level up lagi, sehingga ketika orang membutuhkan aku untuk, katakanlah aku dipercaya untuk bermain atau menyutradarai atau diajak bekerja sama pada umumnya, aku lebih siap lagi dan lebih tumbuh lagi kayak gitu. Nah, kan tadi jadi best sutradara nih, Bang. Ya. Nah, kira-kira itu filmnya tentang apa atau? Oh, itu teater. Teaternya tentang apa gitu, Bang? Teaternya ini lucu. Teaternya ini judulnya ABAB. ABAB karyanya Putu Wijaya. Jadi ada satu tokoh namanya Dul. Ada sebenarnya ada 3 tokoh, cuma karena aku punya pemain yang banyak dan waktu itu ada satu pemain yang menurutku teknik keaktorannya ini masih kurang. Akhirnya aku bikin si tokoh ini jadi 2. Jadi ada tukang kopi, ada satpam yang ku bikin 2 orang tadi itu, sama ada Pak Lurah. Ceritanya adalah si tukang kopi ini kepergok menyanyikan lagu Indonesia Raya sambil boker. Waduh. Kepergoknya sama Pak Lurah. Dan sama si Dul-Dul ini kemudian disebarkan ke masyarakat dan si tukang kopi ini akhirnya dicaci maki. Nah, disitulah ada perdebatan, kenapa nggak boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya sambil berak, katanya gitu. Nah, itu seru lah. Itu ceritanya. Jadi gitu ceritanya ya, Bang. Nah, terus dari semua pengalaman yang pernah dijalanin tuh, ada nggak sih momen yang paling terkesan di atas panggung itu, Bang? Yang paling berkesan? Iya. Tentunya banyak ya. Aku ada beberapa proses yang menurutku ini Tuhan tuh nggak ngasih sembarangan sama orang-orang yang memang Dia pilih gitu kan. Jadi aku, yaitu yang pertama aku dapat Best Director nasional pula, terus aku dapat Best Actor juga pertama kali seumur hidup.
Tapi di sisi lain juga bukan cuma soal penghargaan gitu. Menurutku hidup ini bukan cuma soal diakui atau mengakui, tapi lebih ke bagaimana proses kita menuju puncak-puncak yang kita tuju itu, kayak gitu. Salah satunya yang paling berkesan adalah itu yang aku main di teater musikal Cek Toko Sebelah, bekerja sama dengan Ernest Prakasa, Jakarta Movin, dan semua seniman-seniman yang lumayan tersohor. Salah satunya juga Morgan, ada Kristo Emmanuel, terus Dwina dan yang lain-lain gitu, Lea Simanjuntak. Itu sangat berkesan buatku karena akhirnya aku bisa ada di titik itu dengan semua upayaku, dengan semua proses yang udah aku lewatin. Yang terakhir mungkin aku sangat berkesan banget dilibatkan menjadi salah satu aktor yang memainkan sosok tokoh Panandar di musikal petualangan Sherina Juli kemarin. Aku main, ditonton sama 28.000 orang. Gitu. Acaranya 2 minggu. Kita 1 hari tuh show 2 kali di teater Graha Bakti Budaya. Kayak gitu, itu sangat berkesan banget sih. Nah kan tadi abang bilang main nama Ernest Prakasa gitu. Betul. Gimana itu, seru nggak bang main nama mereka gitu bang? Seru banget. Seru banget. Sama ada Morgan juga, Kristo juga yang biasa kita tonton di layar kaca di film pada umumnya. Akhirnya kita bisa kerja bareng gitu, main bareng justru. Nah kalau buat abang pribadi nih, teater itu apa sih bang? Oh, ini sangat pribadi ya. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin beberapa ada yang nggak relate, ada yang relate juga. Nggak cuma teater, menurutku kesenian itu jalan menuju spiritualitas. Kenapa tuh? Karena seperti Stanislavski bilang, dia bapak modern, bapak teater modern. Dia bilang kalau teater tidak membuatmu menjadi lebih baik, maka tinggalkan. Kalau teater tidak membuatmu menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya, ya tinggalkan. Dan aku sudah merasakan, ya karena aku udah 12 tahun di teater, menurutku perjalananku di teater ini bukan semata-mata perjalanan biasa. Banyak pelajaran-pelajaran hidup yang akhirnya bisa kupelajari dan kuterapkan dalam hidup. Nah, aku sampai sekarang pun meyakini bahwa teater bisa mengantarkanku pada hidup yang lebih baik. Kayak gitu. Jadi dalam juga tuh bang. Wah, dalam banget. Aku kalau ngomongin seni tuh emosional banget sebenarnya. Nah, gitu. Kalau boleh kasih sedikit nggak bang potongan monolog dari naskah yang pernah abang mainin nih, biar Akademia Bogor bisa ngerasain langsung nyawa panggung yang dibawa itu. Boleh. Ya kemarin aja kali ya. Boleh. Jadi kemarin tuh ceritanya aku lagi jadi Pak Raden. Pak Raden ini adalah salah satu tokoh di dalam musikal petualangan Sherina yang digarap sama Riri Riza dan Mira Lesmana, Mira Lesmana. Nah, aku jadi penculik. Jadi penculik, oke. Ya, yang menculik Sherina. Yang menculik Sherina. Kemudian karena di dalam film dan di atas panggung kita bikin kemasannya lebih berbeda. Kayak gitu. Jadi kalau di atas panggung kita bikin komedi slapstick kayak gitu. Nah, kalau misalkan yang di film kan dia lebih ke temperamen, marah-marah dan yang lain pada umumnya aja gitu ya. Jadi ada satu potongan dialog di situ, aku jadi Mulyono. Okay. Ya, dan aku bilang ke penonton, bilang kayak gini. Anak-anakku, di sini siapa yang tidak menurut, nanti kita bawa ke barak ya. Ya. Gitu. Suaranya mirip siapa tuh ya, Bang? Itu doang sih. Kan kalau main di film Sherina tuh pasti ada ikonik banget tuh yang dia pikir. Ya, itu betul. juga ada nggak, Bang? Ada itu. Ada juga. Semua lagu yang ada di film Sherina itu ada. Bahkan ada lagu-lagu tambahannya. Apa tuh, Bang? Ada banyak di Spotify ada, di Apple Music juga ada. Silakan cari aja album musikal petualangan Sherina dari Jakarta Movin. Kayak gitu. Wah, keren banget sih itu, Bang. Nah, jadi Abang bisa ngasih pesan nggak buat pendengar yang ingin mencoba dunia teater ini? Pesannya ya terus berproses aja, jangan pernah puas sama apapun yang kalian pernah lakukan. Latihan setiap hari, kalau bisa
peka sama setiap lingkungan, peka sama setiap kehidupan yang kalian lewati setiap harinya. Latihan, latihan, latihan. Itu aja. Nah, Kalau Bang, buat teman-teman aktor. ada pesan tuh dari Ira Pakuan. Hai Bang Kamil, pulang kampus ya. Cerita dong bagaimana prosesnya sampai bisa ke tahap ini. Oh, itu perjalanannya panjang banget ya. Tapi kita akan coba ringkas. Gimana aku bisa ada di tahap ini? Karena aku menemukan apa yang ku suka. Nah ini masalahnya. Kenapa anak muda zaman sekarang tuh nggak menurutku belum menemukan passion ya, karena dia nggak kenal dirinya sendiri. Betul. Sehingga kemudian dia bisa dipengaruhi sama zaman, dipengaruhi sama mainstream, dipengaruhi sama setiap zaman yang kemudian ada di lingkungan dia. Nggak ngomongin zaman aja, ngomongin lingkungan aja lah. Ya betul. Nah, gimana aku bisa menemukan diriku yang seperti sekarang? Ini juga nggak langsung menemukan. Aku menemukan passionku itu di semester 2. Semester 2. Di semester 2 aku sempet salah jurusan. Aku masuk ke Pakuan, awalnya masuk ke FMIPA biologi, tapi ternyata di lubuk hatiku yang paling dalam aku suka kepada dunia seni peran. Oke. Aku suka sama dunia acting, aku suka baca buku, suka kesenian, dan disitulah aku menemukan, wah ternyata gue passionnya di sini nih, gitu. Instead of gue coba explore hal-hal yang lain, ya mending gue matengin di sini, kayak gitu. Dan perjalanannya nggak mudah sama sekali. Aku pernah ngejob nggak dibayar, aku pernah jalan kaki ke tempat latihan setengah jam pulang pergi, dan itu aku lakukan 1 bulan. Aku pernah melakukan semua yang dilakukan aktor-aktor yang menurut mereka ini butuh pengorbanan, men, gitu. Jadi semangat terus lah, dan nggak perlu ngerasa berkorban. Lewatin aja semua prosesnya karena semuanya pasti berlalu. Jadi ternyata sampai sekarang tuh prosesnya lumayan berat ya. Sekarang sih udah gak ngerasa berat ya. Kalau dulu dulu, iya ngerasa iya, berat banget. Cuma sekarang udah biasa aja. Biasa gitu. aja ya? Iya. Ya gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi tuh, dari Bang. Ilham. Ilham tuh. Tantangan teater Tantangan di dunia digital. Justru bagus. Justru ini bukan tantangan menurutku. Ini tuh peluang. Dimana ketika kalian punya produk. Kalau aktor itu kan, atau teater kan medianya panggung. Kalau kita bicara aktor ini kan dia karyanya adalah tubuhnya. Beda dengan seniman, beda dengan musisi, beda dengan perupa. Kalau perupa atau seniman lukis dia membutuhkan kanvas dan cat lukis untuk dia membuat satu karya. Aktor dia hanya perlu tubuhnya, pikirannya, perasaannya, suaranya untuk dia berkarya. Dan tubuhnya adalah almari kebudayaan yang berjalan. Kayak gitu. Jadi menurutku di dunia digital ini justru peluangnya lebih banyak. Kalau aku sih lebih menyarankan ke teman-teman yang menggandrungi dunia teater, coba beranjak ke konten. Lebih banyak konten. Dan aku selalu bilang sama teman-teman di Teater Karung, sama teman-teman yang sering banget aku ketemu di manapun aku berada, aku selalu memberikan masukan konten. Zaman ini kita nggak konten udah nggak bisa. Media akan terus berkembang, dan selagi ada media, industri akan terus hidup. Kayak gitu. Jadi nggak ada yang susah-susah banget di dunia digital, justru mempermudah. Tuh, Kak, peragakan pantomim kalau lagi denger radio. Oke. Siapa ini? Idris. Peragakan pantomim kalau lagi denger radio. Oke, misal kita lagi ada di satu ruangan, lagi santai dengerin radio gitu ya. Oh iya, baca koran. Gitu. Di sini radio misal. Kelihatan nggak? Di mana ya? Ini mana yang nanyanya kelihatan nggak di sini kalau di sini? Enggak ya? Kelihatan. Oh kelihatan. Nah misal
gitu kira-kira. Keren banget itu bang. Hah? Keren banget itu. Enggak itu Keren-keren dikit tadi banget itu. itu. Dari Ismail tuh bang. Bagaimana dengan SDM dunia teater? Kalau SDM-nya sih balik lagi ya, tergantung orangnya. Tapi menurutku kalau memang setiap orang belajar teaternya dengan sungguh-sungguh, dengan benar, dengan serius, yang seperti gue bilang tadi, kalau teater nggak membuatmu menjadi lebih baik ya tinggalkan, kayak gitu. Karena teater itu sendiri sekarang udah ada ilmunya, udah ada disiplin ilmunya, which is udah ada kuliahnya, udah ada S1, S2, S3-nya. Jadi itu memang disiplin ilmu yang sudah diturunkan dari dulu kayak gitu. Artinya memang ada pendidikan karakter di dalamnya, sehingga kalau memang kalian menemukan SDM di teater yang gak baik, ya itu memang persoalan orangnya aja gitu. Menurutku orang-orang yang bergandrung di dunia teater harusnya semakin mengenal dirinya, semakin mengenal tujuannya, semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal hidup ini apa kayak gitu. Tapi saya penasaran nih. Oke. Ada yang males juga nggak kira-kira tuh? Banyak. Banyak juga yang males. Apalagi aktor-aktor amatir ya. Oke. Kayak anak-anak karung lah. Nih yang jelek aja belum gitu. Malah pada males mereka latihannya. Kayak gitu. Tapi ya proses ya. Kita semua pernah melewati rasa-rasa males itu. Aku pun pernah males. Aku pun pernah merasa wah gue udah paling keren aja gitu. Ada fase-fase itu, dan itu memang fase manusia lah. Yes. Kayak gitu. Selagi kita nggak berhenti belajar, pada akhirnya kita akan menemukan kebenaran buat kita sendiri. Betul. Kayak gitu. Nah, kasih pesan dong buat pecinta dunia teater. Ini pecintanya apa dia? Pecinta penonton atau pelaku? Kasih pesan. Kalau kalian penonton, ya sering-seringlah nonton pertunjukan teater. Sering-seringlah kalau misalkan kalian memang pelaku teater, sering-seringlah latihan, sering-seringlah berjejaring dengan semua orang. Jangan cuma nyaman di lingkungan kalian sendiri, karena sepengalamanku, sependek pengetahuanku juga, ketika kita melakukan yang menurut kita paling maksimal di lingkungan kita, ternyata kita tuh belum apa-apa di luar sana. Kayak gitu, di atas langit masih ada langit, anjay. Dari Ibu Dewi. Pulang kampus sudut mana yang paling dirindukan? Pelukan ibu lah pasti. Pelukan ibu, jelas. Pulang kampus pasti pelukan ibu yang paling dirindukan. Karena aku merantau ya. Jadi aku merantau dari kelas 3 SMP. Dari 2012 berarti merantau. Jadi memang jarang pulang ke rumah. Jadi di rumah pun paling lama ya seminggu 2 minggu kayak gitu. Sisanya merantau lagi, dan setahun cuma barangkali 2-3 tahun. Saya selain pelukan ibu, ya aku selalu mengelilingi diriku sama dunia kesenian. Kayak gitu, sama ilmu ya. Sama ilmu, oke. Ya gitu. Maksudnya apa yang paling dirindukan di Unpad? Oh, yang paling dirindukan di Unpad. Ini sebenarnya banyak banget cerita lucu ya kalau aku yang paling dirindukan di Unpad. Dulu tuh aku suka dicenginnya kayak gini, karena dulu kan aku ketua teater karung. Aku selalu dicengin sama teman-teman kelasan, si Hakiki mah jurusannya tuh teater karung gitu. UKM ya baru sastra Indonesia, dia bilang gitu. Karena emang aku tuh kadang bangun siang ke kampus, teman-teman habis pada kuliah, habis pada pulang kelas, lu nggak kuliah Ki? Latihan gua. Gitu. Jadi memang nggak banyak sebenarnya, tapi bukan males kuliah juga. Ada beberapa waktu aku memang kuliah juga, tapi kalau ada tugas memang aku kerjain. Kebetulan aku lulus juga dengan IPK 3 gitu. Jadi aman-aman aja. Cuma menurutku aku waktu itu ada momen-momen kayak jadi orang nakal di kampus yang gak kuliah tapi tetap latihan teater, itu kayak masih seru gitu. Karena memang passionnya di situ. Itu jangan dicontoh ya teman-teman. Kuliah tapi juga latihan gitu. Bagaimana lihat teater karung saat ini tuh Bang? Pesannya apa? Lihat teater karung saat ini, alhamdulillah aku ngerasanya mereka berkembang dengan SDM-nya, kuantitasnya juga semakin banyak. Kalau kualitas kayaknya relatif ya.
relatif banget karena kualitas itu setiap zaman tuh pasti beda-beda. Aku bertumbuh dan teater karung memang kan secara kelompok, secara organisasi memang itu untuk mahasiswa-mahasiswa. Jadi wajar kalau pada akhirnya aku kayak ngerasa ini teater karung kok gini-gini aja ya. Bukan teater karungnya yang gini-gini aja, tapi memang akunya yang terus tumbuh, teater karungnya yang terus beregenerasi kayak gitu. Tapi aku lihat mereka ini sekarang udah mulai mengikuti zaman, udah mulai ngonten. Aku juga suka mantau dan kebetulan hari Rabu ini juga aku akan diminta untuk ngisi materi keaktoran. Judulnya workshop jadi aktor beneran. Karena mereka masih aktor bohongan. Masih aktor bohongan nih. Aktor bohongan masih belajar kan gitu. Iya sih bener. Bercanda. Kayak gitu. Nah, Akademia, dari obrolan hari ini kita bisa belajar nih bahwa teater bukan hanya tentang peran, tapi tentang keberanian, lalu memahami diri dan menyuarakan kebenaran lewat karya juga. Mari terus hidupkan seni, jaga ruang ekspresi dan rawat semangat kesenian di kampus kita ini. Saya Rahmat Kurnia pamit undur diri, sampai jumpa di Let's Talk berikutnya hanya di Radio Suara Pakuan Sound of Bogor.